Di Perth ini ada kisah seorang anak yang gagap dari keluarga miskin, sehingga dia disingkirkan, diledek, dijauhkan oleh teman-temannya dan tidak punya teman lagi. Akhirnya anak ini bernama Andrew Forrest bersahabat dengan anak aborigin. Dia bersahabat sangat dekat karena anak aborigin, suku berkulit hitam, suku asli Australia ini juga kadang-kadang di lingkungannya tidak terlalu diterima. Mereka bersahabat dekat. Lalu orang tua anak aborigin ini melihat Andrew Forrest dengan anak yang pandai, diangkat sebagai anak angkat dan dibiayai hingga kuliah sampai selesai. Maka Andrew Forrest pun bernasar, kalau saya sukses nanti saya juga akan membiayai anak-anak aborigin. Persahabatan bahkan kekeluargaan Andrew Forrest dengan keluarga aborigin ini berlanjut luar biasa dekatnya, sampai akhirnya keluarga aborigin ini menilai bahwa ini Andrew Forrest orang yang baik, bisa dipercaya, maka ia menyerahkan tanahnya untuk dikelola oleh Andrew Forrest. Tahukah Anda bahwa ternyata tanah yang diserahkan untuk dikelola ini mengandung biji besi yang cukup banyak, sehingga Andrew Forrest menambangnya, mengusahakannya, dan hasilnya luar biasa. Dia menjadi pengusaha kaya raya dan mempekerjakan orang-orang aborigin, bahkan membiayai hingga lebih dari 15.000 orang aborigin untuk kuliah hingga sarjana. Dia mampu membiayai sekian banyak orang karena namanya ada dalam daftar 10 orang terkaya di Australia. Di dalam hidup ini memang penuh gejolak. Mungkin Anda baru saja mengalami bagian pertama dari kehidupannya Andrew Forrest, yaitu disingkirkan, nggak diterima, dilecehkan, ditolak, sehingga Anda mungkin keluar dari lingkungan yang Anda inginkan. Tahukah Anda bahwa rencana Tuhan dan rencana saudara itu berbeda? Rencana saya, rencana Tuhan itu berbeda. Saya pun mengalami penolakan sehingga saya harus keluar, tersingkir dari tempat yang saya idam-idamkan, yang saya senangi. Karena itu saudara, percayalah, mungkin lembaga tidak adil, perusahaan nggak adil, gereja nggak adil, yayasan sosial nggak adil, tapi Tuhan itu adil, Tuhan itu baik. Dia mengizinkan semuanya hanya untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi jalan Tuhan yang baik ini akan terbuka lebar kalau kita bersikap yang baik. Tapi kalau kita bersikap mengeluh, ya memang mencari Tuhan sih katanya gitu ya, tapi sambil mencari Tuhan ini berdoa, menangis, sambil kecewa, Tuhan kenapa ini terjadi, itu bukan mencari Tuhan, itu mengajak Tuhan berantem, tahu nggak ya. Jadi kalau Anda mau bersikap yang baik, Allah adalah kasih. Di mana ada kasih, maka Tuhan ada di situ. Maksudnya kita menerima semua hal ini dengan kasih, dengan kebaikan. Kita bersikap yang baik, baik kepada Tuhan, kepada yayasan, kepada sesama, dan menjalankan kebaikan. Maka percaya saya, rencana Tuhan akan terlihat dengan jelas. Akhirnya memang tidak cepat ya. Andrew Forrest juga menjadi pengusaha belasan tahun, puluhan tahun kemudian setelah dia disingkirkan. Tapi karena dia anak yang baik, dia bersikap baik, bersahabat dengan baik, dia menerima semua kebaikan yang disediakan Tuhan baginya. Karena itu percayalah bahwa Tuhan itu baik, Ia mengizinkan semuanya, mendatangkan kebaikan, dan semuanya baik pada waktunya. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Perth. Salam dahsyat luar biasa. Hai, dalam hidup ini kita selalu menginginkan hal-hal yang terbaik. Kita ingin lulus sekolah dengan nilai yang baik. Kita ingin kerja di tempat yang kita inginkan. Kita ingin sukses, ingin membahagiakan kedua orang tua, atau mungkin kita juga ingin selalu bersama-sama dengan orang-orang yang kita sayangi. Kita selalu menginginkan hal-hal yang terbaik yang terjadi dalam hidup kita. Dan itulah yang namanya harapan, impian. Harapan itu bisa membuat seseorang menjadi lebih bersemangat dalam menjalani hidupnya. Tapi coba kita bayangkan, kita rasakan kalau ternyata apa yang terjadi dalam hidup kita itu beda banget sama apa yang kita bayangin, sama yang kita harapin. Pastinya kita akan menjadi lebih marah,
kesel, ataupun juga frustasi. Nah, dalam situasi yang seperti itu, kita tidak bisa ngadepinnya sendirian. Kita butuh seseorang, tapi bukan sembarang orang yang hanya bisa dengan mudah berkata, "Ya udahlah, itulah nasibmu, deritamu. Mungkin Tuhan telah menakdirkan kamu seperti itu." Tidak, kita tidak butuh orang pengecut seperti itu. Kita butuh seseorang yang selalu memberikan semangat kepada kita, yang selalu ada untuk kita, dan yang selalu bilang sama kita, "It's okay, kamu akan baik-baik saja. Kamu akan bisa melewatinya karena kita akan menjalaninya bersama-sama. Kita pasti bisa menyelesaikan semua masalah ini karena pasti selalu ada jalan keluar dari setiap permasalahan. Dan kita masih punya masa depan. Kita lanjutin aja hidup ini, jangan berhenti sampai di sini." Nah, orang seperti itulah yang nantinya bisa membawa kita ke harapan kita yang sesungguhnya. Karena dia bisa nunjukin jalan kita ke kehidupan yang lebih baik. Sama halnya ketika kita sedang naik rel kereta api. Kita tahu kereta tersebut akan membawa kita ke arah mana. Dan seharusnya kepercayaan yang sama itulah yang nantinya akan membuat kita semakin percaya bahwa harapan kita akan segera menjadi kenyataan. Terus berharap, berdoa, dan jangan pernah berputus asa. Insya Allah harapan kita akan segera kita dapetin. Sukses untuk harapan kita semua. One day, Umar ibn al-Khattab enters the house of the Prophet alayhi salatu wassalam. And he sees your beloved Prophet alayhi salatu wassalam sleeping on the ground. Nothing between him sallallahu alayhi wasallam and the ground. Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the most honorable creation of Allah, is sleeping on the ground. Nothing between him and the ground. So Umar ibn al-Khattab sees this scene. So he tells him, he looks at him and he starts to cry, and the Prophet ﷺ looks at him and tells him, "Oh Umar, what are you crying for?" So he says, "Oh Messenger of Allah, I look at your condition. I look at your condition, then I remember the Emperor of Rome and the Emperor of Persia sleeping on the best of mattresses, made out of silk and made out of the best of materials and the most comfortable materials. And you are the Prophet and the Messenger of Allah, the greatest human being, sleeping on the ground and nothing between your physical body and the ground." So the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam teaches Umar ibn al-Khattab a great lesson for us to be taught, so we could know which path are we going on. Where's our primary target? So Nabi sallallahu alayhi wasallam tells him, "Ya Umar, ألا ترضى بأن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا?" Oh Umar, don't you accept that those emperors that you just mentioned, those kings and queens and whoever they are, don't you accept that Allah gives them this dunya, in return Allah gives us the paradise? Don't you accept? Don't you accept that they take this disgraceful dunya? Don't you accept that they take this low dunya, and Allah in return gives us the paradise that He built subhanahu wa ta'ala, that He prepared for His believers? This is the believer. This is the mu'min. The mu'min lives in this dunya for the akhirah. Does not live in this dunya for the sake of the dunya. And that's why, ikhwani, you find people who live in this dunya for the dunya, and there are those who live in this dunya for the akhirah, and there's big difference between the two. There's huge difference between the two. Imam Ahmad ibn Hanbal was once asked, "Oh Imam, when is that time that we're going to rest? When is that time that we're going to rest?" So he says, "The moment we enter the paradise. The moment we enter the paradise is that moment that we rest." Subhanallah.